Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama kami, kelompok 6 Agribisnis Peternakan B, yang terdiri dari saya sendiri Musyafa, ada Jumrotul Ainia, Elamuti Atin Zakia, dan Muhammad Sofi Hasbuo. Nah, dengan bangga mempersembahkan artikel kami yang berjudul Inovasi Ekonomi Digital Berbasis Mobile Apps melalui pemberdayaan peternak sapi guna meningkatkan produktivitas peternak sapi di Pulau Madura. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Sapi Madura merupakan salah satu jenis sapi asli Indonesia yang berasal dari Pulau Madura dan memiliki karakteristik lebih unggul dibandingkan dengan jenis sapi lokal yang lain. Dalam pemeliharaannya, sapi Madura cenderung lebih mudah dan toleran terhadap stres yang disebabkan karena kualitas pakan yang rendah serta iklim yang ekstrim. Kegiatan pembudidayaan sapi Madura hingga saat ini masih banyak dilakukan mengingat sektor peternakan, terutama peternakan sapi Madura, menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat di Madura. Apalagi sapi Madura di Pulau Madura dijadikan sebagai plasma nutfah yang dilindungi kemurniannya dan akan selalu dipertahankan. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967. Namun di sisi lain terdapat permasalahan yang membuat produktivitas sapi Madura kurang begitu optimal. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pemasaran sapi Madura yang masih tradisional, kurangnya akses permodalan, dan juga pengetahuan petani terkait peternakan sapi yang masih kurang. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada, salah satunya yaitu melalui aplikasi Sapigo. Aplikasi Sapigo merupakan aplikasi mobile yang berfungsi untuk mendukung produktivitas sapi khususnya di daerah Madura. Dalam aplikasi tersebut terdapat sistem informasi mengenai manajemen peternakan sapi Madura, informasi terkait permodalan, sarana komunikasi antar peternak, serta informasi sistem logistik pengantaran sapi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zumratul Ainia, NIM 1903211000066. Penelitian ini dilakukan di Pulau Madura yang terdiri dari 4 kabupaten, yaitu ada Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Lokasi ini dipilih secara sengaja dengan didasarkan pada Pulau Madura yang merupakan sentra sapi potong di Jawa Timur yang perlu dikembangkan karena produktivitas dan pemasarannya yang belum optimal. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi dengan metode deskriptif. Data penelitian yang dibutuhkan yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari data yang sudah ada. Metode yang dilakukan untuk memperoleh data-data tersebut yaitu ada metode pengamatan dan metode kepustakaan. Di mana metode pengamatan ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek-objek permasalahan. Sedangkan metode kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca berbagai sumber literatur terkait dengan topik permasalahan. Nah, terdapat beberapa sumber literatur yang digunakan, yaitu ada Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Jurnal Penelitian, Proceeding Seminar Nasional, buku, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya mengenai analisis data. Analisis data ini dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri adalah metode analisis dari perencanaan strategis untuk meninjau dan mengevaluasi lingkungan, baik dari lingkungan internalnya atau dari lingkungan eksternal pada objek penelitian. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan proses analisa. Yang pertama ada analisa masalah, yang kedua ada penyelesaian masalah, yang ketiga ada analisis sistem usulan, dan yang keempat ada analisis kebutuhan aplikasi. Setiap tahapan ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi topik pada penelitian ini. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada gambaran umum dari sistem aplikasi Sevigo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman. Sevigo ini merupakan sebuah aplikasi yang berbasis mobile apps yang mana berguna untuk mendukung seluruh kegiatan peternak sapi dari hulu sampai hilir.
di mana Sapigo ini menyuguhkan berbagai macam informasi tentang produktivitas peternak sapi serta memberikan kemudahan akses marketing bagi peternak sapi. Nah, tidak hanya itu, fitur ini juga menyediakan forum diskusi dan juga BUMDes membantu dalam persiapan produksi serta pelayanan modal. Selanjutnya itu ada analisis SWOT. Dari perhitungan analisis SWOT diketahui bahwa konsep Sapigo ini berada di kuadran 1, di mana strategi yang dilakukan yaitu memberikan berbagai fitur yang belum ada di aplikasi lainnya, seperti fitur investasi, koperasi BUMDes, dan fitur belajar sapi yang berguna untuk memberikan wawasan kepada peternak sapi di kegiatan hulu sampai juga hilir. Selanjutnya yaitu ada implementasi pemberdayaan peternak sapi melalui Sapigo dan syariah fitur, di mana ada 3 tahapan, yaitu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi. Nah, tahap persiapan ini yaitu para tim dari Sapigo ini melakukan sosialisasi dan mengenalkan diri kepada masyarakat dan menyampaikan program-program yang akan dilakukan oleh tim Sapigo ini. Dan tahap pelaksanaannya ini ada program pemberdayaan, ada kelas edukasi, dan program pemberdayaan monitoring peternakan, di mana gunanya ini untuk memberikan banyak sumbangsi demi lebih berkembangnya masyarakat pada sektor pertanian, khususnya peternak sapi. Dan untuk tahap evaluasi ini dibagi menjadi 2 akses, yaitu dari masyarakat yang ikut dari tim Sapigo ini dan juga dari tim Sapigo ini sendiri. Selanjutnya itu ada desain sistem kerja Sapigo, di mana para user awalnya melakukan pendaftaran menggunakan email ataupun nomor telepon. Setelah itu mengisi biodata untuk membuat profil. Setelah berhasil, baru user bisa login ke dalam aplikasi ini dan bisa menggunakan fitur-fitur yang ada seperti fitur toko sapi dan sejenisnya. Nah, selanjutnya implementasi penggunaan aplikasi Sapigo guna mendukung subsektor peternakan. Dalam fitur aplikasi Sapigo ini terdapat beberapa menu. Dan diantaranya yang pertama, tim sapi. Menu ini digunakan untuk melakukan sharing-sharing antar peternak sapi. Yang kedua, toko sapi, yang berfungsi untuk menyediakan layanan kegiatan jual beli sapi antara peternak sapi dengan konsumen. Yang ketiga, belajar sapi. Dalam menu belajar sapi ini digunakan untuk menambah wawasan peternak sapi yang berkaitan dengan agribisnis sapi. Yang keempat, investasi. Nah, investasi ini nantinya akan dilakukan oleh pihak Sapigo dengan menggunakan 2 jenis investasi syariah, yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang kelima, logistik. Nah, fitur ini nantinya pembeli akan dapat memantau perkembangan sapi yang diantarkan melalui aplikasi ini. Yang terakhir, BUMDes sapi, yang digunakan untuk melakukan peminjaman modal dapat melalui fitur ini. Langkah strategis implementasi Sapigo. Nah, Sapigo ini membutuhkan perencanaan dan pengembangan yang baik agar berkembang secara berkelanjutan. Nah, kami menyusun perkembangan Sapigo menjadi 3 tahap. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek merupakan tahap uji coba dan tahap pengenalan pada peternak sapi dan juga pengguna aplikasi. Jangka menengah merupakan tahap perbaikan dan optimasi, dan pada tahap ini akan dipantau perkembangannya dan kemanfaatannya. Dan yang terakhir, jangka panjang, yang dilakukan dengan optimalisasi sistem secara berkelanjutan, diharapkan dalam menghasilkan sistem final. Sapigo merupakan solusi berupa aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak sapi, membantu pemerintah dalam upaya penurunan angka kemiskinan, dan membenahi sistem koperasi dengan mengimplementasikan teknologi internet. Nah, evaluasi juga diperlukan oleh penelitian selanjutnya untuk mengetahui kekurangan dari konsep ini apabila nantinya konsep ini dapat direalisasikan. Presentasi dari kami, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.